Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AA Agung Ataya. Kali ini gua akan melakukan bincang-bincang santai dengan seseorang yang sebenarnya gua undang ini untuk mereview makanan. Wah, gua akan mereview makanan setelah konten ini. Tapi gua ajak juga untuk bincang-bincang santai. Kebetulan memang bintang tamu sekarang itu nggak jauh dari rumah dan juga tetangga, dan kita juga kenal siapa dia gitu kan. Nah, kira-kira bincang-bincang santai apa yang akan kita bahas dengan bintang tamu yang satu ini. Tapi sebelumnya gue harus memperkenalkan dulu bintang tamunya. Dan bintang tamunya inilah dia. Hai. Gak jauh-jauh ya, Ya, ketemu itu. sama Indah Suci Denada. Siapa namanya? Nama apa nih? Nama apa dong? Ada nama apa aja? Nama Facebook, Oh, nama WA, nama panggilannya apa? nama panggilannya Indah. Namanya Indah. Nama panjangannya? Namanya Sri Indah Suci Savitri. Sri Indah Suci Savitri. Kalau Facebooknya namanya Indah Suci Denada. Indah Suci Denada. Nah, lagi teman-teman tuh add friends, follow kan. Ada Instagram? IG nggak ada. Ada ya. IG belum buat, jadi nanti bisa buat IG lah gitu. Kalau Facebook Indah Suci Denada. Kok Denada? Iyalah, ngambil nama anak belakang. Oh, kirain ngefans sama ini. Artis Denada. Artis Denada? Oh, enggak. Oh, enggak. Memang anaknya, jadi ngambil nama anak juga kan. Oh, gitu. Itu nama Facebook tuh Mas. Nanti kalau nama di panggilan di lapangan voli lain lagi. Apa tuh? Namanya Miss Lingling. Miss Lingling. Pokoknya kawan-kawan semuanya taunya kalau di lapangan Miss Lingling kayak gitu. Enggak, Lingling itu dari apa? Ceritanya tuh panjang, awal mula main voli dulunya. Enggak, dari mana Linglingnya? Nggak tahu tuh. Nampak dari mana Linglingnya juga nggak tahu. Siapa orang yang pertama kali manggil Lingling? Cynthia. Cynthia. Nah, Mbak Cynthia, kenapa bisa manggil Suci Denada, Indah Suci Denada dengan Lingling? Coba kasih alasannya ya. Itu alasannya karena dia taunya dari Mbak Yanti, Febianti tuh. Febianti inget tuh ya. Mbak Febrianti. Febianti ingetin tuh. Dia tuh yang ngajarin anak itu ngomong, itu panggil tuh Miss Lingling kata gitu. Jadi Lingling gitu. Itu biang keroknya. Mau Mbak. Pakarnya tuh si Febianti ya. Pakarnya. Oh, berarti Indah ini suka main volley. Main volley. Pokoknya kalau sudah main volley taunya nama punggung Indah, tapi dipanggil di lapangan Lingling kayak gitu. Nama punggung Indah. Lingling itu kan identik dengan Chinese kan. Indah Chinese-nya di mana? Enggak tahu. Enggak ada Chinese-nya, malah kayak orang Batak ya Mas ya. Dipanggilnya Lingling, jadi dia kan lucu gitu. Makanya Miss Lingling, ya ampun. Jadi kapan setiap sparring kemana aja pasti main Ling, kok nggak ini, Ling kok gini kayak gitu. Tetap Lingling yang dipanggil kayak gitu. Aduh, gitu ya, mengubah nama dia. Mbak Febri, Mbak Cynthia itu harus tanggung jawab nih. Apa harus ganti KTP, ganti akte kelahiran biar jangan dipanggil Lingling? Aduh, soalnya tuh. terkenalnya Lingling nantinya. Di mana-mana kalau main sparring ke Mingkung, Blok B, SM1 pasti panggilnya Lingling sampai mau turnamen juga ya Lingling, kawan-kawan itu kampung baru juga tahu. Berarti semua teman-teman yang ada di volley taunya Miss Lingling. Miss Lingling, manggilnya Miss Lingling kayak gitu. Sampai anak-anak yang gadis-gadis juga Miss kayak gitu. Gitu. Jadi sudah mendarah daging tuh kalau di volleyan tuh dipanggilnya Miss kayak gitu ya. Gue baru tahu nih. Gue kenal Indah udah dari lama ya, dari kecil udah ya. Bener banget. Gue baru tahu kalau dia dipanggilnya Miss Lingling. Makanya sampai ada yang nanyain ke rumah kan, di RT 5 tuh Mas nanyain, Mas, iya katakan, nanya rumahnya Lingling di mana? Lingling tuh siapa? Sampai tanya orang Blok B, Lingling yang biasa main poli tuh Lingling kata gitu kan. Dia nggak tahu nama asli Indah. Enggak tahu, memang nggak tahu awal mulanya orang Blok B tuh kan, Mbak Ci tuh manggil gitu, rumahnya Lingling mana sama si istri tuh. Nggak tahu, katanya Lingling siapa? Itu Lingling yang biasa main poli. Datang Mang Martin tuh ceritanya. Mang Martin sama Ajamal nggak tahu tuh kan kalau Indah tuh Lingling kalau di lapangan. Jadi Mang Martin ngomong gini, oh itu loh Indah tuh loh anaknya Mang Saiman, kata gitu. Oh kata gitu rumahnya di dalam, kata gitu. Ya udahlah.
Ya, Aduh. gimana ada yang tahu? Lingling orang nanya ke Mas Agung juga bakal nggak tahu. Ya si Lingling siapa? Lingling di sini nggak ada orang Chinese loh. Karena ngomong teh Lingling kata gitu kan, Miss Lingling kayak gitu panggilannya tuh. Aduh. Makanya lucu. Suami aja sampai nggak tahu tuh Mas. Ditanyain sama Febianti tuh yang ngatain aku tuh juga tuh kan, yang Miss Lingling juga tuh. Om, Lingling di mana? Melongok dianya. Hah? Lingling? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Memang suami kan nggak tahu kalau Indah tuh di lapangan voli itu kalau dipanggil Lingling gitu kan. Jadi dia pas ditanyain, Mas, sama Om, Lingling di mana? Katanya gitu kan. Lingling siapa? Jadi melongok dia ke orang melongok. Akhirnya tepuk jidat Mbak Yanti. Duh, goblok. Kan nggak ngerti ya dianya katanya kalau dia itu apa suaminya kalau dia tuh Lingling di lapangan katanya. Aduh, jadinya kayak orang lolo dia nanya. Sampai suami aja nggak tahu dia panggilannya Lingling. Apalagi orang di luar kan. Kecuali ya teman-teman dia di tempat voli gitu kan. Kalau teman-teman voli rata-rata semua tahu. Ya. Tapi kalau voli itu udah sering kemana aja, Indah? Ya, Indah ya lingkungan antar apa ya, sahabat lah ya, sparring itu ya, di antar desa ya. Antar desa kalau kayak gitu. Turnamen lomba-lomba kayak gitu udah pernah kemana aja? Karena baru digelar untuk turnamen itu kan karena kita pemula juga ya Mas ya, desa kita ini belum pernah dari dulu mungkin dulu sudah ada gitu. Cuman tuh mungkin sekarang baru bangkit lagi gitu kan. Baru bangkit lagi, terus tuh sekarang ya kalau turnamen waktu awal mula ikut turnamen tuh di Pompa, terus udah ke Pompa, baru Kampung Baru, terus tuh Mingkung Jaya, Blok B. Kemarin kami nggak ngeluarin pas di Blok B kemarin. Kebetulan lagi memang tim kami yang pemainnya itu pada lagi ngisi semuanya. Jadinya ya udahlah break dulu kan untuk nggak ikut tampil kayak gitu waktu itu. Itulah kekurangan kalau voli perempuan ya kayak gitu, apalagi udah ibu-ibu. Personilnya kalau udah hamil semua ya susah main voli. Kecuali kalau ada yang gadis nggak sih? Ada yang gadis, cuman kan karena sibuk kuliah. Jadi ada yang sibuk kuliah. Jadi kayak gitu. Kadang kalau dia lagi nggak ada kampus kan dia pulang, ayo latihan kayak gitu. Kadang 2 hari latihan, kadang sparring kita kayak keluar gitu. Kalau latihan setiap hari? Tiap hari. Karena sekarang lagi dibangun lagi ya Mas ya, dibangun lagi. Jadi ayo tiap hari gitu. Berapa ada orang, kalau memang nggak cukup ya kita passing, kalau seandainya cukup kita main kan kayak gitu. Kalau untuk anggotanya sendiri berapa orang? Anggota resmi itu yang aktif ya Mas ya, untuk pemain inti tuh kemarin terdaftar tuh ya 9 atau 8 orangan untuk pemain inti. Masih kurang dong segitu harusnya ya. Soalnya kan pemainnya 6. Cadangannya kan harus juga lebih dari berapa sih cadangannya? 6 juga gak sih? Enggak lah Mas, kalau 6 sama 6 berarti kan kita punya 2 tim. 2 tim ya. Kalau ini kan kita kalau untuk bikin 1 tim itu ya maksimal 8 orang lah, cadangan 2 kan kayak gitu. Kami diminimin lah Mas, soalnya kan 1 tim, tim A itu punya 8 orang, nah 2 cadangan. Nah, itu yang inti 6 yang pemainnya tuh kan yang 6 tuh. Jadi nanti bisa di locker kalau yang capek kan kayak gitu. Berarti kalau di Desa Petaling sendiri ada berapa tim untuk cewek? Waktu itu kita pemain lama 2 tim. 2 tim berarti? 2 tim mempunyai cadangan masing-masing waktu itu 3 sama 2. Berarti kalau 9 sama 8, 17 orang ya untuk cewek ya? Kayak gitu. Udah turnamen tadi sudah ada rencana turnamen lagi nggak? Rencana ada, cuman belum dapat surat lah gitu untuk kapan dibukanya. Belum gitu. Ada persetujuan dari mungkin gara-gara Covid ya. Soalnya corona. Kan kita juga ngadakan turnamen itu bergilir gitu kan Mas. Tuan rumahnya juga bergilir, terus tuh 3 bulan sekali juga harus ada kan kayak gitu. Iya. Di bidang olahraga voli ini tadi kan kayak gitu. Tapi memang iya, kalau dulu di zaman Mas Agung masih SMP, SMA itu turnamen voli itu sering banget tuh kan, dari TSM 1, dari Mingkung. Tapi kebanyakan cowok. Iya. Nah, sekarang agak sepi nih memang turnamen voli kan. Yang banyak turnamen sepak bola. Jadi mungkin kalau dibangkitin lagi bisa aja sebenarnya. Soalnya udah beberapa Mas Agung lihat di tempat-tempat desa-desa nih. Udah buat lapangan voli masing-masing kan, jadi dia latihan di rumah gitu. Kalau mungkin dibuatkan turnamen
antar klub atau mungkin di desa deh, antar RT mungkin rame juga ya kali ya. Bisa jadi, soalnya kalau antar RT kan mayoritas kan orang Petaling tuh sudah pada punya dasar ya Mas ya, dasar voli sudah ada, olahraga ada, cuma tuh untuk geraknya itu kurang kan. Betul, kayak gitu. Betul. Makanya membangkitkan untuk desa sendiri kan nggak ada masalah kan dalam bidang olahraga voli gitu kan. Desa juga mensupport sebenarnya kan, mendukung kayak gitu kan, fasilitas semuanya dikasih kan kayak gitu. Tinggal tergantung dari kitanya aja gitu kan, kayak kita warganya gitu kan. Seandainya butuh apa, kita bikin formulir untuk menyodorkan gitu proposal kan. Lah, gitu kan. Bikin proposal tuh untuk mengajukan seandainya kita kurang apa. Desa tuh nanti ya mungkin saat ini belum, tapi kan nanti akan ada kan kayak gitu. Desa tuh pasti mensupport warganya untuk beraktivitas yang positif lah gitu ya. Asal masih di koridor aman, mungkin pasti masih disupport gitu kan. Untuk membangun juga desa kan, oh iya di situ ada tim olahraga volinya yang kayak kayak gitu kan. Jadi kayak kita klub ini main ke kita main ke klub itu kan kayak gitu kan, sparring kayak gitu kan, kita mempunyai fasilitas gitu kan, fasilitas dari mulai bola, kostum kayak gitu. Desa pun memberi kayak gitu, selagi kita membuat proposal kayak gitu kan. Kita apa yang kurang, minta apa gitu kan, yang penting yaitu untuk desa kan. Kembali lagi kita bikin olahraga seperti itu juga kan membangun untuk desa kita juga gitu kan, supaya ada nama gitu, adalah kan. Apalagi pasti kalau namanya turnamen yang dipanggil kan perwakilannya kan, perwakilan desa ini, enggak nama timnya kan. Kalau nama timnya ada sendiri. Ada sih namanya tim FFPB, VPP apa ya? Aduh kok saya lupa ya Mas ya. Kok jadi ngeblank ya? Tim voli putri Petaling Jaya. Jadi VPPJ. Voli Putri Petaling Jaya. Itu Mas. Aku aja sampai lupa. Untung nggak bawa baju timnya ya Mas. Kalau dibawa baju timnya lebih keren lagi ya. Main kita di sini. Iya ya kan. Main deh jadi kita di sini. Selesai nih, studio hancur main. Aduh sama tim sendiri aja bisa ngeblank, aduh. Kacau. Agak grogi mungkin. Betul bisa jadi nih. Kalau selain voli apa aktivitasnya? Aktivitas Indah itu kalau nggak voli, kerjanya ke kebun. Orang Petaling ya kebun lah ya. Kebun petani ya, kerjanya berondol. Nggak tahu tuh orang-orang berondol itu apa ya Mas ya. Ya muti biji sawit. Biji sawit yang kecil tuh di muti. Tapi kayak gitu biji sawit tuh ada duitnya dah. Mahal tuh, sekarung udah lumayan. Cuman kan butuh perjuangan Mas. Iyalah Pak. Dari bulir-buliran. Orang kan harus berjuang untuk sukses kan. Kalau kata Raffi Ahmad mah, orang harus berani capek kalau mau sukses. Betul. Makanya Indah berani capek, terus tuh nggak pakai gengsi. Zaman sekarang gengsi mah nggak makan dah. Ditahan tuh gengsi, nanti ujung-ujungnya nggak bisa tuh makan, jajan juga sulit. Aduh. Tapi gua Asagung itu kenal Indah dari kecil banget dah. Mungkin Indah masih ingat gak ya dulu tuh sebenarnya Indah pernah dengar gak? Dulu Mas Agung itu pernah mau angkat Indah jadi anak angkat maksudnya? Iya dulu. Jadi ini dulu nih hampir jadi adik angkat gua nih. Indah nih dulu waktu masih kecil banget. Aku masih SMP, di Indah tuh masih ya belum sekolah dah ya. Sekolah lah Mas, kelas 3 SD-an. Udah kelas 3 SD. Kelas 3 SD-an. Waktu itu kan ibu kan baru-baru dulunya di sini kan udah ngomong itu, ini mau jadi anak ibu enggak di sini biar ada mamasnya dulu kan. Pokoknya dulu kan masih lengkap tuh. Kita kan, masih Mas Agung, Mas Seto, Mas Agung, Mas Bowo ya kan, masih ada almarhum dulu tuh. Makanya masih itulah. Karena mama itu kan enggak punya anak cewek. Jadi ketika waktu Indah masih kecil, pas SD kebetulan beli jajan. Pas itu mama tuh dulu punya rencana untuk ngangkat Indah jadi anak angkat. Ya pasti kalau jadi anak angkat bakal jadi adik angkat gua kan gitu kan.
Berarti Indah pernah denger lah kayak gitu dah. Iya, kan memang ibu juga udah ngomong langsung waktu itu. Oh, kan? iya ya. Pas lagi beli jajan langsungnya, udahlah jadi anak ibu aja kayak gitu, biar punya mama situ katanya gitu. Kawani sama Mas Agung katanya kayak gitu. Tapi sekarang Indah udah jadi ibu rumah tangga. Anaknya udah berapa? 2. Kalah lagi Mas Agung lagi. Mas Agung baru 1. Adiknya udah duluan 2. Adiknya udah 2. Aduh. Kalau Mas Agung baru 1. Itulah cerita dulu dah ya, waktu Indah masih kecil kayak gitu. Pernah mau dicoba jadi anak angkat, baru jadi adik angkat. Kalau kebayang dulu, kalau benar-benar jadi anak angkat tuh kayak gimana dah ya? Waduh, rame banget ya Mas ya. Sedangkan kita jarang ngumpul aja, kalau sekali ketemu aja udah udah rame gitu kan. Apalagi bener-bener sini rame itu. Apalagi bener-bener aduh, enggak tahu tuh kebayang kayak mana. Aduh, itu kan orangnya termasuk koplak orangnya. Koplak banget. Ya kocak, bukan koplak sebenarnya. Kalau koplak itu agak gimana? Identiknya negatif kan. Oh iya gitu ya. Tapi kocak. Orangnya kocak ya. Kalau kocak itu kalau digoncang-goncang gitu ya Mas ya. Itu kok apa? Koplak-koplak. Kirain kocak-kocak. Itu koplak-koplak. Bukan digoncang ya Mas? Ya? Bukan digoncang. Goncang itu gimana ya? Ya goncang, digoyang. Oh, digoyang. Digoyang. Iya. Sistem apa tuh Mas kalau orang-orang kayak arisan digoyang. Iya ya, jadi kocok arisan ya. Itu kocok-kocok lah. Kocok-kocok. Aduh, jadi idol Daratista nanti Mas kayak gitu. Oh iya. Iya, ku tak mau cintaku dikocok-kocok. Aduh, jadi idol Daratista ya. Saiful Jamil dikit nyanyi. Betul ya Mas. Saiful Jamil langsung di penjara. Kasihan. Aduh. Itulah, Indah tuh bukan koplak tapi kocak. Oh, kocak tapi ya Mas ya. Keluarga Indah kan juga kocak-kocak dah. Agak-agak gimana ya? Mamanya kocak. Buletnya juga kocak kan, bibinya. Cuman kan Indah di antara keluarga, Indah yang paling gimana Mas ya? Paling humoris, terus tuh paling pokoknya paling, kalau orang-orang bilang tuh paling sumrungeh, Indah. Dari saudara-saudara Indah, dari itu kayak Maya, Halil gitu kan kurang kayak gitu kan untuk lingkungan. Kalau Indah tuh paling semangat kalau nggak salah. Paling semangat, mulutnya juga paling ember. Aduh, siapa aja pokoknya ditegur jadi untuk omongan. Tapi itu sebenarnya lebih bagus dah kayak gitu. Setidaknya ya kita kelihatan supelnya kan, suka pergaulan, kita banyak pertemanan, banyak jaringan, banyak network. Itu tuh sebenarnya itu bagus di kita, karena kalau kita banyak teman, banyak jaringan, ya kesusahan apapun suatu saat bakal ada yang nge-backup. Kita tuh gitu lebih enak gitu ya Mas kalau banyak teman, perasaan Indah. Tapi ya kalau menurut Indah tuh kalau kita mudah bergaul, terus tuh teman kita banyak gitu, di mana tempat pun kita tuh ibarat kata nggak bakalan kelaparan gitu. Betul. Terus tuh kemana tempat kita punya teman, bisa cerita kan gitu, sharing kode, oh gimana cerita gitu. Jadinya kadang nengok cerita-cerita dulu jadi cerita nostalgia kan, kayak gitu-gitu. Jadi untuk sharing lah enak gitu, banyak teman. Ya kayak gitu, keuntungan kita supel itu. Cuma bedanya kalau kayak Mas Agung orangnya introvert kan, jadi dia lebih ke dalam diri sendiri gitu kan. Cuman bukan berarti Mas Agung itu nggak membuka diri gitu. Bukan tidak mau bergaul. Cuman gitu. memang sistemnya introvert gitu kan. Kalau memang Indah ini mungkin kan ke extrovertnya gitu. Dia lebih terbuka lah gitu. Berarti kan. kita beda karakter dong Mas. Beda. Oh gitu ya. Beda karakter kita. Beda ya. Beda karakter berarti kita ya. Tapi bukan berarti menutup diri kan gitu. Berarti Indah tuh orangnya terlalu vulgar ya Mas? Bukan vulgar ya, bukan ya? Bukan. Oh, jadi tapi ya supel tadi tuh, terbuka kan. Kalau terbuka tuh apa namanya Mas? Terbuka. Aduh. Tuh kan jadi lupa tuh. Enggak, pikiranku udah melayang-layang kalau terbuka. Udah enggak benar gitu kan. Baru ditanya loh, terbuka itu apa? Maklum duda. Oh iya ya. Saya lupa kalau dia lagi jomblo. Pakai adegan ngomong terbuka, ya ampun. Kacau nih kacau. Maklum, jamblay jarang dibelah. Aduh, kalau ngomong kayak gitu dalam loh. Kode sebenarnya. Oh, kode ya Mas. Kode. Itu
kode kalau ini lagi jomblo. Oh gitu, kan. sekalian promosi di konten YouTube. Yo, konten YouTube Ataya, yo yang mau, ayo nih mumpung jomblo. Aduh, kacau. Itulah ya, aku Mas Agung suka sama Indah tuh kayak gitu, supel, periang gitu. Makanya ketika waktu Mas Agung upload kan karena nih, nanti ini gue mau buat konten untuk review makanan ini. Nah, karena gue nggak tahu siapa yang mau gue ajak, gue posting di Facebook siapa yang mau untuk teman gue untuk review makanan. Nah, Indah adalah salah satu orang yang menawarkan diri ya. Ya, komentar, ada beberapa lah gitu kan. Cuma ya ketika dipilih-pilih Indah cocok lah gitu kan. Karena ya pertama karena pasti dia periang gitu. Ya pasti lebih rame dan sebagainya. Makanya gua ajak Indah gitu. Kebetulan waktu kesini ya sekalian aja kita buat konten bincang-bincang santai, bernostalgia lah gitu kan. Cerita-cerita dari betul. dulu. Apalagi gue juga punya ya tadi tuh yang gue ceritain dulu mau jadi adik angkat gue gitu kan, karena waktu itu mama gue mau mengangkat anak Indah sebagai anaknya karena gitu nggak kan. punya anak cewek jadi kepingin betul. gitu. Nah inilah cerita-cerita gue sama Indah gitu kan, karena pas banget wah Indah komen wah kayaknya cocok nih kan gitu. Cuman ketika itu kita buat atur jadwal kan baru hari ini baru kita bisa untuk merealisasikan syuting untuk bincang-bincang santai, dan nantinya setelah bincang santai ini ada review makanan. Ya ini merah makanya nih. Udah ada spoilernya kan. Nanti jangan lupa nonton kita review makanan ini ya di konten setelah ini. Oke. Soalnya Indah suka pedas katanya. Gue mau coba Indah kira-kira makan ini kuat apa enggak. Perutnya tuh sebatas apa sih? Asik. Betul, penasaran kan? Penasaran banget. Soalnya kalau untuk makan bakso, Indah satu porsi itu bisa 5 sendok cabe. Serius? Sumpah. Jadi tuh dari dulu tuh memang kan dulu kalau langganan di TSM 2 makan bakso tuh ada orang bakso keliling tuh kan. Pokoknya cabenya kalau dikasih sendok nggak mau nambah lagi sampai 2, 3, 4 kurang pedes. Jadi sampai 5 tuh karena gila kamu tuh Indah kata gitu. Kalau dulu Indah di TSM 2 kan bukan Indah panggilannya Linda. Tuh beda-beda tuh Mas namanya. Kok Linda? Itu namanya dari Indah. Mana? Linda dari mana? Nggak tahu tuh Mas. Pokoknya orang warga TSM 2 tuh dulu manggilnya Linda kayak gitu. Jadi ya Linda. Pokoknya nama Indah tuh banyak banget. Padahal nama aslinya ya panggilannya Indah gitu kan. Kan kita taunya Indah gitu kan. Tapi kalau di TSM 2 sampai sekarang pun kalau ke TSM 2 Linda. Jadi panggilannya tetap Linda kayak gitu. Makanya kalau dulu Lin gue iki lek mam cabe ki oke men kayak gitu. Jadi bahasa Jawa ya. Iya, enggak apa-apa. Oh, banyak banget makan cabenya kayak gitu. Apa enggak sakit perut atau enggak kayak gitu. Sampai makan tuh bener-bener wah banget gitu kan, sampai keringetan aduh kayak Mas gitu. Agung itu sebenarnya nggak suka pedes enggak. Tapi karena konten harus mengharuskan makanan pedes gitu. Kalau makanan biasa nggak mungkin masuk ke konten pedesin lah. Tapi ya alhamdulillah so far selama ini gue nge-review makanan ya mungkin teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya ada makanan samyang, ada makanan bon cabe. Ya alhamdulillah masih aman lah di perut gue. Tapi nggak tahu ini yang kita ini, coba ini karena ini namanya udah ghost pepper tuh. Hantu pedesnya katanya. Aduh, udah pedes kita banget. Kita tahu nih, mudah-mudahan sih aman-aman aja. Kalau ini pakai bahasa Inggris ya Mas ya, hantu ya kan bahasanya. Tapi pepper itu kan hantu. Kalau kita bilangnya apa setan ya Mas ya? Setan. Oh, berarti ini kayak mie setan ya Mas. Oh, mie setan. Oh, ini kan karena dia pakai bahasanya bahasa Inggris tuh kan. Berhubung Indah orang bodoh jadi nggak ngerti bahasa Inggris. Taunya bakso setan. Nah, ini mie setan. Ini mie setannya kayak gitu. Oh, betul juga. Agak ngeri nih kalau udah bahasa setan. Udah bahasa setan ini udah ngebayangin kan kayak mana ngerinya. Ya itulah teman-teman semuanya bincang-bincang gue mengenai bintang tamu gue Indah Suci Indah Suci Denada itu nama Facebook. Suci Denada. Nama Facebook, nama aslinya Sri Indah Suci Safitri. Panjang juga nama bener. Ya, Bapak tuh kalau bikin nama panjang-panjang, Mas.
Oh iya ya. Nggak ada yang namanya anaknya yang pendek gitu, nggak ada. Nggak ada ya? Semua panjang. Mulai dari kami kan 10 bersaudara nih. Namanya tuh nggak ada yang namanya pendek itu, cuman Dayat atau siapa gitu, nggak ada. Namanya pokoknya panjang semua, sampai dibilang orang ini nama apa rel kereta api kayak gitu. Tapi masih aman kan, masuk di KTP masih aman kan? Masih Mas. Kakak juga masih nggak ada. Kepanjangan keluar kan hurufnya gitu. Nanti ujung-ujungnya gini Bang. Kepanjang nabrak dong jadi kayak ular. Hurufnya ntar jatuh satu nggak muat gitu kan. Kepanjangan. Saking panjangnya nama, nggak ada tuh 10 anak namanya yang pendek tuh, nggak ada, semuanya panjang. Nama anak Indah pendek-pendek ya? Panjang juga. Panjang juga ya? Jadi ngikutin bapak, jadi pokoknya harus rel kereta api juga dipakai. Nggak nama anaknya Indah? Iya, nama anak Indah tuh juga? panjang juga. Yang anak Indah yang pertama, yang kelas 3 SD itu kan namanya Viola Denada Suci Safitri. Tuh, kalau yang kedua anak Indah cowok TK kan, itu namanya Muhammad Darmawan Rizky Saputra. Tapi memang ada keuntungan ya. Ini gak sekedar informasi, kalau orang katanya buat paspor kalau mau umroh itu harus 3 suku kata. 3 suku kata. Makanya zaman dulu mungkin aku tuh nggak tahu nih, mungkin dikoreksi aja teman-teman. Karena di Arab tuh kan misalnya Ali bin Tholib, ada 3 kata kan. Kayak Agus Agung nih kalau mau umroh harus ada kan nama Agus Agung kan 2 kata. Harus tambah 1 kata gitu. Oh, tapi kalau Indah tuh kebanyakan nggak ya? Itu boleh. Pas ya, boleh. Lebih dari 3 kata tuh bagus, boleh malah lebih bagus. Kalau Agus Agung tuh harus nambah dia. Siapa tahu kan ada rezeki bisa umroh. Amin. Jadi kalau Mas Agung tuh kalau buat paspor mau umroh harus nama Mas Agung 2 kata, 1 dimasukin ke nama bapak. Jadi dia tambahan harus 3 kata. Kalau berarti, untuk umroh ya, tapi kalau untuk jalan-jalan doang mah 2 kata cukup gitu sih. Itu mungkin ya itu informasi, kalau salah tolong dikoreksi teman-teman semuanya. Indah juga baru tahu kan, berarti pengalaman lagi tuh ya Mas ya. Nah itu gunanya kita sharing tuh, dapat pengalaman bicara. Jadi ini yang awalnya kita nggak tahu jadinya tahu kan gitu. Itu Mas gunanya sharing, enak ya ternyata gitu. Sama juga sharing, berbagi, saling berbagi wawasan, itu enak. Apa betul. Aja kan mau berbagi wawasan, berbagi makanan itu berbagi juga ilmu, enak juga. Berbagi ilmu apalagi kan. Nah kayak gitu memang. Ya itulah teman-teman, gua bincang-bincang santai segmen kali ini dengan Indah Suci Denada, nama Facebook itu. Jangan lupa add friends ya, dan berteman di Indah dengan Indah di Facebook. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk selalu support channel Agung Ataya dengan cara klik subscribe, like, share dan komen. Tetap di subscribe. Dan bantu di repost atau sebarkan ke beranda sosial media teman-teman supaya semakin menjalar ke dunia channel Agung Ataya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di konten gua selanjutnya, ini konten review makanan Ghost Pepper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.